Mas, tadi kan rapat bersama DPR, visi aksi dan LMKN. Seperti apa Mas di dalam aspirasi-aspirasi dari musisi dan pencipta lagu? Gini ya, kalau dari kita lihat tadi sendiri, kita semua teman, kita semua pemain yang sama di industri yang sama, kita lagi nyari solusi di mana semua pihak yang mungkin selama ini merasa kurang direpresentasikan atau merasa kurang mendapatkan porsinya atau bagiannya atau apapun namanya, kita rangkum dalam perubahan undang-undang. Di undang-undang yang baru ini mudah-mudahan masalah-masalah itu bisa ditanggulangi lah atau diatasi. Jadi di depannya bisa lebih baik. Pentingnya di DPR ini karena DPR ini kan payung undang-undang kita. Jadi kita yang di LMKN, yang di LMK, yang pelaksana di hari-hari, yang ngumpul dan koleksikan, aturannya jelas, tatanannya jelas. Jadi kita nggak salah langkah, nggak menduga-duga, nggak ngira-ngira juga ya. Mas, tadi ada aspirasi dari Mas Ahmad Dhani bahwa lembaga khusus untuk mengkolektif dari konser. Ya. Seperti apa tanggapannya? Ya itu tadi, ini masih wacana kan, masih diskursus. Jadi silakan aja. Apapun input, apapun aspirasi, apapun masukan kita terima. Nanti kita bahas sama-sama teman di DPR dan teman-teman di Kementerian Hukum untuk diterjemahkan jadi undang-undang yang baru. Bukan baru sih, revisi undang-undang hak cipta yang baru. Mas, tapi apalagi tadi Wakil Komisi 13 juga bilang maksudnya LMKM semakin baik, semakin kecil masalahnya, semakin Itu tadi, LMKN kan sebenarnya cuma menerjemahkan peraturan yang sudah ditentukan oleh para pengambil keputusan. Kita melaksanakan seperti apa adanya, bahwa ada anomali-anomali di operasional hari-hari itu yang mesti kita benerin, kita rapihin dan segala macam. Tapi karena sekarang kita lagi menunggu perubahan undang-undang yang baru, jadi sementara LMKN posisinya ikut serta dalam perubahan undang-undang ini dan nanti akan melaksanakannya pada waktunya. Tapi mungkin ide apa sih mungkin mau dituangkan perubahan ide? Kayak tadi mungkin Pak Ketua Sidang kan ngomong di RU yang kemarin, di undang-undang yang kemarin mengenai digital collection belum terlalu jelas. Terus mungkin nanti tarif mau berubah atau bagaimana, silakan aja, kita ikut aja. Tapi dia agendanya setiap hari Rabu ya Bang? Ya. Setiap hari Rabu akan terus ada rapat seperti ini. Kita ditargetkan nggak lama, cuma dikasih waktunya sebentar, harus selesai sebelum akhir tahun kan. Mas, ini kan carut marut Mas ya. Ini kan carut marut nih, carut marut. Ujungnya kemana sih Mas? Gua kalau bilang carut marut sih sebenarnya nggak terlalu carut marut. Ini mesti dibedakan yang sudah berjalan dan yang akan diusulkan. Di hal-hal yang berjalan itu nggak semuanya perfect, tapi nggak semuanya carut marut gitu. Jadi kalau teman-teman tahu mungkin ya paling gampang contohnya Meli kemarin dia mengumumkan pendapatannya royalti berapa gitu kan. Jadi pengumpulan dan pendistribusian royalti itu berjalan terus selama ini. Apakah optimal? Mungkin belum. Mungkin wacana ini tujuannya mengoptimalkan itu semua nanti. Mas, maaf banget, perihal untuk dengan Mas Ari Lasso sudah terakhir ada komunikasi nggak sih Mas? Saya pribadi nggak, tapi dengan Wami ada kayaknya. Mas sebagai musisi juga, pencipta lagu juga, mungkin harapan pribadi ya, bukan sebagai anggota lembaga sendiri seperti apa? Agak susah gue ngomong kayak gitu karena gue di Wami sebagai Dewan Pengawas, gue di LMK dan gue tahu apa yang terjadi di lapangan, yang carut marutnya mana, yang bagusnya mana gitu loh. Jadi memang tadi kayak gue bilang tadi optimal masih agak jauh dari optimal, tapi sedang menuju ke sana. Kalau misalnya kita bandingkan dari pertama kali royalty management itu mulai diperkenalkan di Indonesia sekitar awal tahun 2000-an sampai sekarang perkembangannya sudah sangat pesat ya. Apakah itu tadi, tapi belum optimal. Mudah-mudahan wacana ini bisa mengoptimalkan itu semua. Kalau untuk Ungu sendiri, Ya, seperti apa untuk mungkin penyanyi-penyanyi lain membawakan lagu ini? nggak ada masalah, dengan senang hati. Kalau buat kita semakin itu kan free marketing ya, akhirnya buat kita I don't mind. Kita nggak main sama sekali. Dari awal kita nggak pernah main. Mau pakai lagu kita kemana aja, di mana aja silakan. Sama sekali nggak. Terkait tadi usulan dari Komisi 13 juga harus ada lembaga pengawas LMKN. Itu menurut Sebenarnya kan lembaga pengawas LMKN itu Kementerian Hukum. Kita di bawah Kementerian Hukum. Jadi yang mengawasi kita Kementerian Hukum. Kita tangannya Kementerian Hukum. Jadi kalau mau jujur, kenapa bikin lagi ya? Sudah ada kita laporan kita ke Dirjen, kita laporan ke Direktur KI mengenai operasional dan aktivitas kita, dan pertanggungjawaban kita ke mereka. Maksudnya tim pengawas gitu. Silakan aja. Itu kan kebijaksanaan pengambil keputusan ya. Kalau LMKN kan kita cenderung operasional, kita cenderung melaksanakan apa yang menjadi mandat gitu kan. Pelaksanaannya mau diawasi oleh siapa, silakan aja. Mas,
Terkait pencipta lagu sendiri seperti apa sih Mas? Kenapa? Pencipta lagunya sendiri juga. Kenapa? Seperti apa? Kan ada undang-undangnya juga untuk pencipta lagu dan penyanyi. Ada pencipta lagu. Kalau di interpretasi undang-undang yang sekarang itu kan pengguna musiknya ya, pengguna musiknya. Apakah penerima manfaatnya ya itu tadi silakan lihat undang-undangnya. Jadi yang Ariel sama Dani omongin tuh itu dinamika yang sedang berlaku sekarang. Gitu. Multi interpretasi, mungkin ada pemahaman yang nggak sama. Gitu. Makanya saya sendiri sebagai insan musik, sebagai pemain musik, sebagai pencipta lagu juga berharap ini cepat beres aja. Jadi nggak ada pertanyaan. Terus imbasnya ke IO gimana tuh, Mas? Karena kan imbasnya ke IO karena dalam hal? Maksudnya kalau Harus melunasi royalti dulu kan katanya. Ya itu kan wacana ya, itu kan permintaan teman-teman aksi ya. Tapi pada prinsipnya itu tadi kita jangan berkutat ini cuma musisi dan pencipta lagu aja. Ekosistem musik Indonesia itu melibatkan banyak orang, sponsor, IO, kerja panggung, sound system, lighting, penyedia venue dan segala macam. Jadi saya berharap dan saya rasa akan seperti itu bahwa proses ini akan melibatkan semua stakeholder itu. Mas, mungkin terakhir sudah ada diskusi belum sih dengan Mas Marcel sendiri? Mas Marcel Siahaan perihal akan seperti apa sih yang dilakukan oleh MKN dan lain-lain? Kita baru 10 hari jadi MKN yang baru ini. Jadi terus terang ya agak ngebut sih kemarin ini. Beberapa tindakan-tindakan, beberapa keputusan-keputusan udah kita rancang. Mau diimplementasinya kapan mungkin segera mungkin sih. Yang pasti kita akan open, kita anytime bisa diajak ngobrol. Secara intensif di sini, Mas Tiu begitu juga dengan aksi, karena visi dan aksi ini kepala dan kaki, 3 orang, biar imbang nih. Atau mau berapa? Sebanyak aja nih. kuotanya berapa? Enggak, ini tim perumus saja. Ya, LMKN nanti, nah ini 3 cukup Marcel kan? Cukup kan? Ya, itu visi 3 orang, aksi 3 orang, LMKN 3 orang. Begitu kan Prof? Kalau Prof kan nunggu umpan dari kami. Nah, tapi kita bisa ekstrim kan Prof, seperti biasa. Nah, kita selesaikan di bawah tangan. Prof, ada yang mau dikatakan cukup? Cukup, saya kira cukup. Baik, itu kita tutup rapat ini dengan keputusan tim perumus akan rapat minggu depan dengan Badan Keahlian Dewan. Semua yang menjadi bahan paparan tolong dititipkan, dan kita sudah membuat anatomi masalah dan kemudian poin per poin sudah nanti dimasukkan pasal per pasal. Jadi di sini kita tidak cari gaduh, tapi kita kata Judika tadi cari kalau bahasa Jawanya enak dan kepenak. Bukan hanya 1 orang yang enak, tapi pihak kedua pihak ketiga enak. Bila Taufiq Hidayah, assalamualaikum dengan Badan Keahlian Dewan. Jadi pertama ini ada pergeseran dengan sangat hormat Teh Meli dari inisiatif perorangan, nanti kami take over ke Komisi 13 biar lebih cepat Teh Meli. Jadi sembari menunggu